warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ismi Satania dengan NIM 25010911452, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok mengukur besar sudut kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Fatir sama Banu. Kemana anaknya? Tidak ada izin? Tidak ada izin apa sakit? Tidak ada izin. Tidak ada izin. Oh ya, jangan ditiru ya. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa, tidak sakit, tidak diajak keluarganya kemana-mana, tetap masuk seperti biasa. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sudut. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ja'ahum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, semoga dengan doa bersama-sama nanti ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Yang memimpin silakan siapa? Mbak Siva. Oh ya sih. Silakan. Mbak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya.
pembelajarannya. Untuk memahami materi sudut, kita ice breaking dulu supaya kita semangat dalam belajar. Kita tepuk panca cinta ya. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan. Tanah air kita panca cinta. Jiwa madrasah. Nah, anak-anak masih ingat materi yang kemarin? Masih. Kemarin kita membahas tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan dua garis pada satu titik. Macam-macam sudut apa saja kemarin? Nah, sebelum Bismi jelaskan materinya, di sini Bismi akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi tentang memahami sudut dan cara mengukurnya. Ya, kalian tahu bagaimana cara mengukur sudut? Tahu. Menggunakan apa? Busur. Ya, tujuan pembelajaran sekarang yaitu yang pertama, agar kalian bisa mengukur sudut. Ya, yang kedua, yaitu kalian bisa mengukur sudut pada jarum jam yang ditunjukkan oleh jarum jam. Ya. Yang ketiga, yaitu kalian bisa memahami cara mengukur sudut refleks. Nah, anak-anak, kalian tahu apa pentingnya bisa mengukur atau memahami materi tentang sudut? Tahu apa tidak? Nah, kalian coba perhatikan di sekitar kalian biasanya ada bangunan masjid yang indah, pernah lihat? Nah, terus kalian pernah lihat jalan raya yang ada di pegunungan? Nah, itu kan ada bentuk sudutnya. Ada apa tidak? Ya, ada. Nah, perlunya yaitu sebagai seorang arsitek itu harus tahu cara mengukur sudut, menentukan bagaimana sudutnya ketika jalan itu menanjak, ketika jalan itu berbelok, ya, atau dalam masjid itu bagaimana bisa terlihat indah, sudutnya bisa terukur dengan benar. Ya, itu adalah fungsinya bisa mengukur sudut. Ya. Selanjutnya mungkin silakan anak-anak bisa melihat video pembelajaran tentang sudut. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu sudut? Kalau kalian pernah menabrak ujung meja, pasti sakit. Ujung meja itu disebut sudut loh teman-teman. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang cara mengukur sebuah sudut. Teman-teman ingat nggak sih? Dulu kita pernah pelajari bahwa sudut terbagi menjadi 3 jenis. Nah, kalau seperti ini disebut sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti buku. Bagian dari buku ini merupakan sudut siku-siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh barang untuk sudut lancip berikut ini, teman-teman pasti sering lihat di lemari baju, yaitu hanger. Hanger atau gantungan baju, jika diperhatikan ujungnya membentuk sudut lancip. Nah, kalau seperti ini disebut sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh barang berikut ini pasti bisa kalian temukan di rumah masing-masing, yaitu jam dinding. Jika diperhatikan, jarum jam pada jam dinding ini membentuk sudut tumpul. Sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur derajat. Pertama, teman-teman perlu mengerti dulu nih bagian-bagian dari busur derajat. Bagian ini disebut tepi skala. Fungsinya
untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dalam satuan derajat. Lalu, ada alas busur dan pusat busur. Tapi kok kalau dilihat di tepi skala kenapa angkanya ada 2 ya? Nah, bagian angka yang terdapat di luar disebut skala luar. Sedangkan angka yang di dalam disebut skala dalam. Ketika kaki busur mengarah ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Ketika kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Setelah mengerti cara mengukur sudut, yuk kita perhatikan contoh soal berikut agar teman-teman lebih paham. Berapakah besar sudut CBA? Pertama, kita perlu meletakkan titik B di pusat busur. Lalu, searahkan garis BA dengan alas busur. Garis BA mengarah ke angka 0 di sebelah kanan busur. Maka, kita dapat menggunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis BC yang mengarah ke tepi busur dan garis BC terletak pada angka 140. Berarti, jawabannya adalah 140 derajat yang termasuk sudut tumpul. Nah, itu tadi adalah materi tentang sudut ya, bagaimana cara mengukur sudut ya. Di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali sudut ya. Contoh di kelas ini saja banyak sudut. Sudut dari pintu ya. Cara mengukurnya nanti bisa pakai menggunakan busur derajat ya. Anak-anak, kita bisa mengukur sudut selain menggunakan busur yang kalian miliki, bisa juga menggunakan media teknologi ya, namanya polipad. Polipad ini kita tinggal membuat garis. Misal, kita membuat garis. Nah, nanti kita mau mengukur ini sudut berapa? Kita ambil yang busur. Kita arahkan titik sudutnya busur pada titik sudut. Ya. Dan garis bawah harus lurus pada garis bawah sudut ya, kaki sudutnya yang lurus. Nah, setelah itu baru kita tentukan berapa ini kira-kira besarnya. 60 derajat. 60 berapa? 60. Nah, saya perbesar. Berapa ayo? 61. 61 apa 64? 4. Ayo. 64. 64. Coba kita buat lagi ya. Kita ulangi lagi, yaitu kita buat yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan maju satu-satu untuk membuat. Kita ukur ya, kita ukur lagi. Kita luruskan. Nah, berapa besarnya sudut ini? 130 ya. Siapa yang mau maju untuk mencoba? Ya, silakan Akmal maju. Sebentar, saya hapus dulu. Tinggal membuat garisnya. Terserah sudutnya, bisa sudut siku-siku boleh. Sudah, silakan diukur menggunakan garis busur. Nah, sudut berapa itu? 90 derajat ya. Coba yang lainnya bisa maju siapa? Samil. Langsung satu garis lurus. Berapa itu garis busurnya?
Sudutnya berapa, Samil? 125. Ya, terima kasih. Yang perempuan, ayo. Siapa yang mau mencoba membuat? Akila. Akila. Silakan. Silakan membuat sudutnya. Berapa sudutnya, Nana? 40? Coba diperbesar ya, saya perbesar ya. 40 berapa? 42. Ini termasuk sudut apa? Sudut lancip. Siapa lagi? Siva? Boleh? Silakan maju. Semuanya bisa maju ya, bergantian. Nah, ini berapa, Nana? 20 berapa? 25. Juga termasuk sudut apa? Sudut lancip ya. Terima kasih. Nah, sekarang Bu Ismi punya LKPD yang bisa digunakan untuk lebih memahami cara membuat sudut. Nah, sekarang mengukur sudut pada jam. Sudut pada jam. Bagaimana menghitung sudut pada jam? Sudut putaran penuh pada jam itu 360 derajat. Ya.
Jarum jam bergerak setiap 5 menit itu adalah 30 derajat ya. Maka kalau misal angkanya yang jarum jam ada di angka 3, sedangkan jarum panjangnya ada di angka 12 ya, maka kalian tanpa menggunakan busur juga bisa menghitung, yaitu 3 kali 30 derajat ya, karena setiap 5 menitnya adalah 30 derajat. Berarti kalau ada di angka 3 ya, angka 3 itu maka menghitungnya 3 kali 30 derajat. 30 Berapa? derajat. Yaitu 90 Derajat. Membentuk sudut apa? Sudut siku-siku. Ya. Sekarang sudut refleks. Sudut refleks yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya yaitu kamu ukur sudut yang kecil terlebih dahulu. Misal, nah, ini adalah sudut refleks ini loh, ya. Untuk mengukur sudut refleks, kita harus mengetahui sudut yang kecil ini dulu, ya. Sudut yang kecil itu dulu dihitung berapa, nanti dikurangkan dengan sudut penuh yaitu 360 derajat. Misal sudut kecilnya 75, maka 360 dikurangi 75 berapa? 285. Ya, itu adalah menghitung sudut refleks. Nah, sekarang coba saya bagikan LKPD, kita kerjakan secara berkelompok ya. Ada nanti mengerjakannya semuanya harus ikut mengerjakan ya. Tugasnya yaitu misi rahasia. Ada yang menjadi koki pizza, ada yang menjadi agen sudut rahasia, ada yang menjadi arsitek cilik, ada yang petualang harta karun. Sama ini. Coba. Kok lo Tinggalan. Bentar. Untuk yang ini, yang misi ini ya, kalian kerjakan misi 1 dulu. Cari sudut A, B, C, D, E di gambar ya. Misi kedua, sebutkan nama sudutnya. Misi yang ketiga yaitu membuat sudut sesuai pesanan. Untuk yang ini, untuk tugas yang ini, kalian menentukan besar sudut sesuai nama sudutnya BAD. BAD berarti dari sini. BAD di sini. BAD. Berarti ini besarnya berapa? Nanti jenis sudutnya apa? Lalu yang bawah ini gambarlah sesuai imajinasinya masing-masing. Misal ini dijadikan es krim ya apa? Dijadikan yang lainnya boleh. Macam-macam. Sedangkan yang ini yaitu mengukur sudut pada jarum jam. Silakan dikerjakan.
sudah? Sudah. Yang sudah coba kita diskusikan bersama-sama dengan menampilkan, mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok 3. Kelompoknya Samil dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan misi rahasia arsitek cilik. Coba, ayo. Apa saja yang kamu temukan sudutnya? Sudut tumpul, Ya, lancip, sama siku-siku. sudut Siku-siku. siku-siku. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Siva. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan misi rahasia dan sudut rahasia. Ada sudut apa saja? Sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku. Sudut siku. Sama? Kamu membentak apa itu? Bentuk es krim kotak. Ditunjukkan es krim Panang, gunung, mana? enger, Oh ya, terima kasih untuk penjelasannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, setelah presentasi dari teman-teman kalian semuanya, Bismi ada soal akhir ya pelajaran. Silakan dikerjakan secara individual ya, sendiri-sendiri. Silakan diisi nama, nomor absennya ya di sini. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Nah, sudah selesai soalnya tadi ya? Nah, sekarang kita refleksi pelajaran hari ini. Hari ini kita tadi membahas tentang sudut. Cara mengukur sudut. Sudut apa saja tadi yang diukur? Siku-siku, tumpul, lancip, sama sudut refleks ya, serta sudut pada jarum jam ya. Menurut kalian materi yang susah itu pada sudut apa? Mengukur sudut apa? Sudut refleks. Terus ada lagi? Hanya sudut refleks? Sudut pada jam ya. Nanti kalian bisa belajar lagi ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.